Oke, teman-teman, untuk video yang kali ini ya, kita masih melanjutkan video yang kemarin di mana video yang kemarin kita sudah belajar bagaimana konsep dari multimedia atau media pembelajaran interaktif dan juga teman-teman belajar bagaimana mengembangkan kuis di PowerPoint menggunakan feedback dengan sistem action next slide ya atau memilih slide lain ya. Nah, sekarang kita akan berbeda cara, yaitu misalnya teman-teman mau pakai pop-up animation ya. Jadi kita memberikan animasi dan trigger ya. Di sini saya tidak memberikan flowchart-nya karena ini kita akan menggunakan trial dan error ya. Nah, ini teman-teman tinggal simak saja ya. Saya sudah menyediakan beberapa slide ya. Di sini slide-nya saya cek dulu actionnya ya. Saya akan tambahkan action untuk next slide-nya. Oke, untuk next slide-nya sudah saya aktifkan ya. Dan pastikan teman-teman dalam membuat quiz atau membuat game interaktivitas kita harus memberikan instruksi atau panduan untuk mengerjakan ya. Agar siswa lebih mudah ya. Ini saya menggunakan template ya. Jadi silahkan sesuaikan dengan temanya masing-masing. Nah, kemarin ya, kita ambil contoh yang pertama, teman-teman. Di sini saya sudah memberikan aset yang nanti akan kita gunakan. Ya, sekarang kita fokus bagian yang tengah dulu ya. Nah, kemarin ketika kita memilih salah satu pilihan ya, ketika kita memilih salah satu pilihan, kita berpindah ke slide berikutnya. Nah, namun untuk video kali ini, kuisnya tidak akan masuk ke slide berikutnya, tapi kita akan memberikan sebuah animasi pop-up. Ya, sebuah animasi pop-up. Kita mulai yang mudah dulu, teman-teman. Ya, di sini saya punya soal ya, true or false ya, atau benar atau salah, hanya dua jawaban saja. Dengan di sini saya menambahkan satu tombol ya, teman-teman ya untuk berpindah slide ya. Nah, ini teman-teman skenario pertama ya. Di sini saya akan membuat skenario pertama di mana ini simple dulu kita latihan untuk triggernya. Misalnya teman-teman pingin ketika kita memilih jawaban yang benar ya, itu nanti dia akan berubah warna. Misalnya kita memilih false ya, kita berubah warna. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan shape dari PowerPoint ya, itu sebenarnya teman-teman bisa langsung menggunakan animasi. Jadi ada animasi untuk merubah warna latar belakang ya, gambar. Cuma kalau teman-teman ngambil dari Canva itu tidak bisa. Sehingga nanti teman-teman harus membuat dulu sebuah replika bentuk yang sama seperti ini misalnya, yang false ya. Misalnya nah, saya sudah sediakan di sini ya. Nah, jadi nanti sistemnya akan kita tumpuk di sini. Oke. Nah, jadi ketika kita klik dia akan muncul ya, akan berubah warna. Jadi kita sediakan dulu yang seperti ini. Ya, kalau bagusnya memang mungkin kita buat sendiri ya kalau desainnya seperti ini, tapi kalau misalnya enggak ya mungkin teman-teman nggak bisa pakai konsep seperti ini. Ini untuk contoh-contoh saja. Ini kita tambahkan animasi dulu pertama teman-teman di bagian ini ya, karena ini adalah bagian yang nanti akan muncul ya, atau yang awalnya tidak akan muncul juga, sehingga kita masuk ke animation ya. Kita ganti aja yang fading aja ya. Nah, jadi fading aja. Terus kita arahkan, kita taruh sini dulu aja teman-teman. Jangan langsung diarahkan ke tengah biar teman-teman mudah ya. Nah, ini yang pertama. Jadi bagusnya teman-teman nanti nge-grouping dulu ya. Grouping dulu, Ctrl G atau pilih nih, pause sama ininya, diklik kanan lalu kita group ya. Biar nanti eh, kita menambahkan triggernya lebih mudah ya. Nah, terus kita masuk ke animation pen di atas teman-teman ya. Nah, ini bagian ini animasi ini ya berarti ya. Animasi pause ini kita akan klik bagian timing atau sebenarnya kita bisa klik trigger langsung di sini ya. Lebih mudahnya di sini di bawah animation pane terus klik off ya. Klik off.
Nah, ini harus teman-teman pilih. Nah, ini yang mana? Nah, kalau bingung ya, jadi teman-teman di sini harus mengganti namanya dulu. Kita masuk ke home, kita klik select, lalu selection pane. Coba klik grup yang kita mau ganti namanya. Nah, ini ya. Grup 42. Di sini jadi tombol false ya. Gitu. Nah, nanti berarti yang true kita grup juga misalnya. Kita kembali lagi ke sini. Kita masuk ke animation, trigger, klik off, lalu cari tombol false. Nah, nanti dia akan muncul ketika kita klik pause. Kita coba dulu ya. Nah, kita coba dulu. Kita coba klik pause-nya. Apakah muncul? Nah, ini sudah muncul ya. Oke, kalau sudah muncul, kita bisa masukin ini teman-teman. Ya, kita sesuaikan saja di sini. Nah, kita coba lagi. Kita klik, set. Nah, dia akan berubah. Gitu. Nah, ini simpelnya seperti ini yang pertama ya. Kita rapihkan. Nah, ini teman-teman juga bisa misalnya mau memasukkan suara ya, misalnya suara seperti ini. Misal kita play ya, play. Nanti di animasinya akan muncul di kanan, kita geser ke trigger yang bawah ya. Karena sama-sama jawabannya benar, tapi kita arahkan ke atau kita ganti ke start with previous agar dia berjalan secara bersamaan. Kita coba lihat. Nah, gitu ya. Nah, begitu juga teman-teman nanti bisa tambahkan misalnya yang salah ini ya, suara seperti ini. Kita play ya. Kemudian kita trigger untuk klik off yang tombol true. Nah, kita coba ya. Sehingga kalau kita mencet true, nah gitu. Oke. Nah, ini yang pertama teman-teman ya. Misalnya teman-teman nggak mau pakai pop-up-an, hanya seperti itu ya. Contohnya trigger seperti ini. Nah, kalau teman-teman misalnya mau sistemnya lain, anggaplah saya di sini punya ini ya, sebuah feedback pop-up ya, yang akan muncul ketika teman-teman jawabannya benar atau salah. Ini teman-teman sama caranya. Nah, kita tidak hilangkan yang kanan ya, kita sekalian aja. Ya, yang pertama paling aman ya teman-teman kita taruh bawah, taruh samping dulu. Nah, untuk yang bagian ini, kita munculkan teman-teman. Jadi misalnya eh, anggap kita ganti ke zoom ini ya. Karena ini kok nggak mulai. Ya, ini mungkin saya geser langsung ini ya. Kalau saya klik preview biar kelihatan. Oh, mohon maaf ini karena tidak masuk ke dalam ya. Nah, ini begini. Nah, tapi nanti habis itu kita masih nambahkan lagi dengan add animation ya. Jangan ngeklik yang ini. Kalau teman-teman ngeklik yang ini lagi, nanti animasinya akan berubah. Kalau mau nambahin ya teman-teman tinggal klik add animation, baru kita cari yang exit ya. Exit misalnya kita mau ke padding aja. Nah, jadi setelah dia muncul, kemudian dia akan eh, hilang ya. Nah, ini karena benar ya, kita akan geser ke sini saja biar bareng. Nah, kita coba ya. Oh ya, maaf. Salah. Ini pastinya harus kita ini ya teman-teman, harus kita after previous ya. Nah, yang ini tapi karena ini ya, karena ini harusnya barengan ya. Kalau kita after previous nanti dia akan ngegeser teman-teman, sehingga timingnya di sini mungkin kita tambahkan setengah second ya. Nah, jadi ketika
dia muncul, baru dia hilang. Nah, coba ya. Nah, gitu ya. Nah, ini mungkin agak kurang bagus. Kita ganti lagi menjadi ini karena terlalu cepat ternyata. Kita zoom out. Nah, kenapa kenapa kita entrance dan exit agar feedbacknya ini teman-teman, feedbacknya tidak lama-lama di situ ya. Tapi terserah nih, berhubung ini benar ya, ini teman-teman bisa sebenarnya tanpa exit pun nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi sepertinya ini akan saya tambahkan ya teman-teman. Ya, jadi biarkan dia diam 1 detik, baru dia hilang lagi. Nah, begitu juga dengan yang salah ya. Jadi yang salah teman-teman. Nah, yang salah ini kita akan tambahkan ini ya, zoom ya, zoom zoom in. Dan satu lagi kita add animation agar animasinya hilang. Itu kita scroll ke bawah, kita exit, kita pilih zoom out. Nah, itu ya. Nah, nanti kita sama dengan cara kita geser ke bawah ya untuk tombol yang salah. Kita start with previous untuk yang di bawah, yang exitnya kita timing, kita tambahkan misalnya 1,5 detik lagi ya. Nah, nah, kita coba dulu sebelum kita rapihkan. Oke, misal kita mulai ke sini ya. Nah, jadi kalau mau karena dia hilang ya, ketika dia mau atau kita mau mencet yang false atau jawaban yang lain, itu nanti dia bisa langsung tidak bertabrakan. Meskipun sebenarnya kalau kita klik dua-duanya ya, mungkin bisa bisa bertabrakan ya. Tapi ini nggak bisa diklik karena ini sudah tertutup aksesnya. Nah, ini ya, ini kekurangannya nanti di sini teman-teman yang akan teman-teman munculkan atau teman-teman rasakan. Jadi ketika sudah jawabannya benar, ini masih bisa ngeklik-ngeklik yang lain. Nah, caranya gimana untuk mengakali itu? Cara mengakalinya adalah yang paling mudah teman-teman tutupi akses untuk ngekliknya. Berhubung ini latihan ya, jadi saya sarankan atau saya biasanya yang bagian benar ini ya udah kita biarkan kalau udah benar udah selesai. Jadi exitnya ini kita akan hapus ya. Nah, yang salah ini biarkan ada exitnya ya. Nah, ini kita bisa akali dengan cara kita membuat sebuah objek bantuan yang menutupi objek lainnya ya. Misalnya kita buat ya seperti ini. Ini agak over ininya ya. Jadi mungkin akan saya besarkan segini saja sekalian ya. Terus di sini atau misalnya saya besarkan ya over ya, over. Terus saya buat warna hitam misalnya ya, warna hitam. Terus di sini coba saya klik kanan, saya berikan transparansi di bagian sini. Ya, kita buat transparansi sedikit, kemudian kita pindah ke selection pane ya di home, terus select selection pane-nya. Nah, kita klik. Nah, kita buat agar dia itu ada di belakang tombolnya ya, teman-teman. Ya, ada di belakang tombol. Ini tombolnya ada di sana. Nah, ya, grafik 25. Kita taruh paling atas biar tombolnya masih bisa diklik sama si kucingnya. Nah, kucingnya kita taruh atas juga. Nah, biar muncul seperti ini ya. Nah, sehingga nanti teman-teman yang kotak besar ini kita tambahkan animasi, terus kita appear atau kita padding ya, kita pad aja, kita geser ke sini, start with previous, dan kita coba. Nah, sehingga ini akses untuk ke belakang ditutup ya. Nah, kita akali dengan seperti itu aja. Ya, jangan transparan ya teman-teman. Kalau transparan nanti teman-teman masih bisa diklik. Untuk trigger itu nanti bisa diklik. Nah, sehingga nanti kita akan si siswa ini ya akan langsung diarahkan ke soal berikutnya gitu.
Nah, itu salah satu contoh ya, bisa seperti itu. Nah, terus ini teman-teman, kalau misalnya kita coba ya, kalau kita coba, ini kan sebenarnya kurang enak ya ketika kalau teman-teman lihat video, ketika soal ini baru muncul, ini sudah diberikan ini tombol untuk next gitu. Jadi sebaiknya ini dihilangkan dulu dengan cara yang sama dengan kita memberikan trigger animasi ya. Ya, jadi kita klik dulu bagian ini. Nah, terus misalnya kita tambahkan zoom juga ya. Nah, ini kita munculkan ketika jawabannya benar saja. Nah, itu sebenarnya silahkan teman-teman ya. Mau nanti mau salah itu juga muncul atau enggak, yaitu sesuai dengan desainnya teman-teman. Ini kalau saya biar mereka tuh bisa mencoba gitu ya. Nah, misal kita coba di sini. Nah, ini kan nggak bisa diklik nih. Nah, kita baru ke slide berikutnya. Gitu. Nah, itu teman-teman. Nah, ini untuk slide kedua ya. Kita ke versi yang lebih tinggi lagi ya. Kalau ini kan mungkin feedbacknya kan hanya dilihat sekilas gitu ya, tidak tidak ada feedback yang menjelaskan soal ya, hanya sebuah apresiasi gitu ya. Nah, kalau ini bagaimana kita akan menambahkan feedback berupa apresiasi, dan ini kita buat langsung 4 ya, beda ada 4 gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau membuat pop up gitu, 4. Nah, itu boleh ya, seperti ini. Nah, caranya sebenarnya sama teman-teman ya. Caranya sama, di mana nanti teman-teman misalnya jawaban yang benar kan di sini, what is a capital city of France? Di sini ada Paris ya. Nah, kita buat grup dulu, jangan lupa ya. Per ininya kita buat grup dulu agar triggernya mudah. Ctrl G saya gunakan. Nah, oke. Nah, terus di animation pen mungkin saya ini aja ya, biar biar mudah ya. Hmm, kita mulai saja teman-teman ya. Untuk bagian ini sebenarnya konsepnya sama, teman-teman tinggal sebenarnya menambahkan trigger. Kita tambahkan animasi dulu, terus kita trigger ya. Nah, cuma di sini kan terlalu banyak ya. Kalau nanti ditaruh tengah, nanti teman-teman harus bongkar lagi. Nah, ini saya punya tips sebenarnya. Jadi kita jangan memaksakan untuk menggunakan animasi di tengah ya. Jadi teman-teman bisa saja menggunakan animasi yang dia itu mengarahkan ke tengah. Jadi biarkan dia di luar, nanti dia baru masuk gitu. Nah, caranya seperti ini. Jadi misalnya kita pilih yang benar dulu gini ya. Silahkan kita cari saja animasi misalnya seperti line aja teman-teman. Ya, kita ke line. Nah, misalnya untuk bagian yang benar, saya mulainya dari atas aja. Nah, ini nanti teman-teman akan ada, kalau teman-teman ini pakai yang lines, itu nanti teman-teman bisa geser bagian ini ya. Memulainya dari mana? Bagian yang ini, yang merah ini nih. Nah, kita klik dulu ya. Kita klik. Nah, ini kita buat sampai di tengah sini ya. Nah, misalnya kita buat di tengah sini. Nah, ini berarti tinggal kita klik ya. Kita trigger, klik off. Nah, jawaban Paris. Nah, ini biasanya agak lama nih teman-teman. Coba kita play ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kita tidak perlu tertutup seperti itu. Ya, kalau ini kan tadi tertutup nih. Teman-teman harus bongkar kalau mau benerin. Nah, ini bisa teman-teman menggunakan line saja atau animasi lain ya. Nah, ini timingnya kita percepat aja. Ini kan 2 second, kita buat jadi 0,5. Oh. Nah, untuk yang suaranya, nah ini karena benar kita geser yang ini. Set, kita start with preference. Oke, ya. Begitu juga untuk yang salah, ya.
Ini kalau misalnya teman-teman nggak mau di satu arah ya, misalnya mau teman-teman lebih mudah, misal kita sini ya, biar ini ke tengah dulu ya, kita paskan ya. Nah ini ya, sini misalnya. Nah ini kita tambahkan animation, kita tambahkan eh, line ya, kita pilih ke bawah, kita pilih line. Nah ini kita geser yang merah agar ke sini ya. Nah ini ada patokan eh, yang punya Paris nih, bisa kita kita barengin aja. Nah begitu, terus kita di bagian animation pen-nya kita time-nya kita ganti jadi 0,5 aja, terus kita klik, kita trigger klik off dan Roma ya. Oke, nah terus ini kita kasih yang salah. Nah terus misal ya yaudah kita kita agak cepat aja ya, kita arahkan buat ini ya line. Nah ini untuk soundnya, nah ini soundnya juga kita tambahkan teman-teman biar diduplikat. Jangan klik ini ya, kita klik soundnya, kemudian klik add animation untuk animasinya agar animasinya ganda ya. Kita play, kita geser ke bagian sini ya, kita start with the previous, terus di add animation lagi, kita play. Nah, kita geser ke bawah. Oke, ya, kita coba dulu ya. Oh ini kalau kalau seperti ini kayaknya logikanya dia akan menumpuk di tengah ya, sehingga kita harus menambahkan animasi dulu untuk menghilang ya, untuk menghilangkan setiap ini ya jawaban yang salah. Nah, misal kita add animation yang bagian sini, kita langsung fading saja lah ya, kita langsung fading. eh, Misalnya, oh enggak ya, jangan langsung hilangkan seperti ini. Jangan langsung kita hilangkan seperti ini karena ini kan masih bisa kita baca. Maksudnya feedbacknya ini kan masih bisa kita baca sehingga kita harus pakai cara yang lain. Cara lainnya adalah kita bisa kita tambahkan seperti yang tadi ya. Kita tambahkan seperti ini dulu yang pertama. Set gitu ya. Kemudian kita masuk ke animation pane dulu. Bukan ya, selection pane. Kita buat agar si tombol ini ada di atas dulu ya. Tombolnya ada di paling atas. Terus untuk feedbacknya juga ada di atas. Feedbacknya ada di atas, jadi tidak tertutup ya. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kalau yang ini biarkan saja karena dia muncul ketika mau kembali atau mencoba lagi ya biarkan. Mungkin ini kita akan arahkan teman-teman. Arahkan untuk yang benar saja ya. Animation ya. Terus kita misalnya kita fading. Oh ini yang hitam ya. Kita arahkan untuk yang benar aja. Nah, yang hitam ini atau untuk alat bantu ini ya, kita arahkan semuanya teman-teman ke setiap trigger sehingga kita perlu add animation fade ya. Terus kita buat lagi ya, fade 3 kali ya. Kemudian tiga-tiganya saya arahkan agar with previous. Oke, yang di sini kita taruh yang di Roma, terus di sini kita taruh Berlin, terus yang terakhir kita taruh London. Tuh, kita coba dulu ya. Misalnya di sini saya pilih yang Rome. Jadi seperti ini ya, kita nggak bisa ngeklik ya. Kita cuma bisa ngeklik kembali. Nah, kita coba lagi yang Paris. Nah, kalau yang benar itu ada jawaban atau bisa lanjut. Nah, terus untuk Berlin itu sama yang untuk kembali. Nah, ini kita perlu menambahkan satu tombol lagi ya, teman-teman. Mungkin saya mau membuat sendiri saja, yaitu adalah tombol retry ya, atau tombol ulang. Nah, itu ya, bisa teman-teman cari cari gambarnya yang sesuai. Jadi konsepnya ini untuk membuat si animasi yang sudah muncul di depan ini untuk hilang gitu.
Nah, caranya kita buat dulu ini ya, untuk meng-add animation, untuk misalnya fading ya, kita buat 3 kali, ini khusus untuk jawaban yang salah aja. Jawaban benar ya nggak usah ya. Nah, ini kita taruh sini, dan kita taruh yang paling bawah. Misal kita jawaban yang salah ya. Nah, ini tombol retry nanti kita klik ya, nanti akan menghilangkan tulisan bukan dan yang warna hitam ini ya. Nah, sehingga yang bagian ini kita harus tambahkan lagi animasi. Wah, ribet banget ya. Nah, nggak apa-apa, teman-teman coba aja ya. Tambahkan animasi. Oh ya, nggak usah 3 kali ya. Kita klik aja sekali. Nah, ini with proper use, terus trigger, click off yang bagian grup 52 ya. Grup 52 yang ini ya. Tuh. Nah, jadi ketika kita klik grup 52 ini akan hilang. Kemudian yang ini juga. Yang ini juga kita akan buat. Yang ini kita select bareng-bareng aja. Add animation, terus kita exit bagian disappear aja. Biar cepat. Kalau kita pakai lines lagi, nanti takutnya dia akan muncul tiba-tiba ya. Nah, kita pakai disappear gini. Ini sebenarnya yang bagian atas nggak perlu, tapi nggak apa-apa. Nah, terus kita geser ke ini. Nah, kita coba ya. Jadi ini konsepnya adalah ketika kita ngeklik retry ini, jadi ini akan menghilangkan semua ini ya feedback ya. Oh iya, termasuk harusnya ini juga kita tambahkan. Saya lupa, mohon maaf. Nah, ini ya, disappear juga ya, tombol untuk next-nya. Oke, kita taruh sini aja. Misal saya Chrome, ini set. Ah, ini belum saya hilangin juga ya, nanti kita hilangin. Nah, ini yang susah. Ini nggak mau. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti ini, karena ini sepertinya dihilangkan ya oleh bagian ini ya. Karena disappear itu artinya dihilangkan, sehingga kita harus seperti ini teman-teman. Jadi setiap objek ini ya, nah ini memang agak ribet ya. Kita harus tambahkan add animation yang appear entrance ya. Jadi dia memunculkan kembali. Nah, nanti ini harus teman-teman pindahkan di bagian masing-masing. Misalnya ini di Paris, kita geser ke Paris ini ya. Yang Roma kita taruh di Roma. Nah, sehingga nanti dia memunculkan dulu teman-teman ya. Nah, ini kita urutkan biar ini di atasnya si ini ya. Nah, karena tadi tuh kita di disappear ya, dihilangkan di bagian trigger retry ini. Sehingga eh, dia nanti eh, hilang ini dari muka bumi ya. Nah, kita coba ya. Nah, berhasil ya. Oke. Nah, ini karena kita diulang jadi seperti ini. Ya, memang kan saya pernah bilang ya bahwa PowerPoint ini kekurangannya dia tidak bisa mengulang ini ya, mengulang animasi, sehingga teman-teman nanti perlu memunculkan tombol retry ini sebenarnya ya. Nah ya, ini silahkan teman-teman pelajari dan dicoba saja ya. Silahkan teman-teman buat kuis sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari medianya teman-teman ya. Silahkan mau mengkombinasikan dua-duanya boleh, atau punya cara lain juga boleh, silahkan ya. Tapi pastikan ini yang saya ajarkan adalah agar lebih interaktif ya, daripada nanti teman-teman hanya membuat feedback yang benar atau salah, nanti jawabannya atau feedbacknya hanya seperti itu kan, kurang interaktif dan kurang menambah wawasan dari peserta didik, atau kurang motivasi juga ya.
karena nanti jadinya monoton. Nah, jadi begitu, uh, silahkan dicoba ya. Terima kasih atas partisipasinya untuk menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.